Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, terutama pengaruh televisi dan komputer dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi. Materi ini merupakan materi pada tema 3, tokoh dan penemuan, muatan pelajaran IPS, subtema 2 pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 5. Oleh karena itu, silahkan kalian menyiapkan buku tema 3 kalian untuk kelas 6 ya. Nah, yang pertama yaitu televisi. Televisi adalah sebuah perangkat yang dapat menyajikan atau dapat memutar media berupa audio dan visual. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Nah, ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, perkembangan televisi yang Pak Guru tahu ya, Pak Guru dulu pertama kali menonton televisi itu masih hitam putih. Nah, mungkin sekarang kalian sudah tidak mengalami atau sudah tidak menemui televisi hitam putih. Jadi kalau televisi hitam putih itu gambarnya itu hanya hitam dan putih, seperti kalau kita ngeprint pakai printer yang hanya ada tinta hitamnya. Nah, kemudian setelahnya itu ada televisi berwarna. Nah, televisi berwarna ini seperti televisi yang kalian lihat pada masa sekarang, yaitu warnanya itu sudah berwarna, tidak sekedar hitam putih. Jadi melihatnya itu sangat bagus. Kemudian setelah ada televisi berwarna, ketika itu televisinya ukurannya itu masih besar, masih kalau orang mengatakan itu televisi tabung. Nah, kemudian muncullah televisi yang ukurannya sangat tipis. Nah, ini teknologinya namanya LCD. Jadi TV dengan teknologi LCD ini ukurannya lebih ringkas, lebih tipis daripada televisi berwarna yang menggunakan tabung. Kemudian teknologi berkembang lagi menjadi LED. Jadi yang berkembang kali ini adalah jenis layarnya. Dari televisi LCD kemudian muncul televisi LED. Nah, kemudian setelah ada televisi LCD dan LED, pada zaman sekarang banyak kalian temukan televisi LCD dan LED. Nah, coba dilihat TV kalian di rumah itu kira-kira termasuk yang mana, yang LCD atau yang LED? Boleh bertanya kepada orang tua. Kemudian muncul zaman sekarang itu generasi televisi Smart TV. Nah, Smart TV ini jenis layarnya bisa menggunakan LCD atau LED. Nah, yang berubah apa? Jadi pada Smart TV ini sudah menggunakan sistem operasi, terutama sistem operasi Android. Jadi Smart TV ini merupakan televisi yang dapat kalian install aplikasi macam-macam seperti aplikasi YouTube, Netflix. Nah, Smart TV ini lebih utama untuk sarana hiburan ya, dengan menggunakan koneksi internet. Nah, itu tadi sekilas perkembangan teknologi televisi dari yang hitam putih sampai sekarang menjadi Smart TV. Oke, kemudian apa sih yang kalian dapatkan ketika kalian melihat atau ketika kalian menyaksikan acara di televisi? Yang bisa kalian dapatkan yang pertama yaitu berita dan peristiwa dunia. Kalian tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mengetahui
apa yang terjadi di dunia. Kamu tidak perlu ke Inggris untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris. Kamu tidak perlu ke Korea untuk menyaksikan anggota band Korea yang sedang konser. Kamu tidak perlu ke mana ya, misalnya ke daerah lain lah, ke negara lain ketika kamu ingin mengetahui apa yang terjadi di sana. Cukup menyaksikan televisi. Kemudian tayangan olahraga. Kamu tidak perlu pergi ke sirkuit-sirkuit di dunia untuk menyaksikan gelaran MotoGP. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Banyak kanal televisi yang menyajikan informasi-informasi tentang ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Discovery Channel bagi yang berlangganan. Kemudian dari televisi kamu juga bisa menyaksikan hiburan berupa musik, film, atau drama. Nah, dari televisi juga bisa saja kalian mendapatkan informasi yang tidak benar atau disebut hoax. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita dapatkan ketika kita menyaksikan televisi. Nah, setelah kita tadi berbicara tentang apa yang dapat kita peroleh dari televisi, nah coba mari kita buka buku tema kalian pada halaman 64. Ada sebuah peta pikiran di mana pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Yang pertama yaitu pendidikan. Nah, tadi ada beberapa hal seperti ilmu pengetahuan, kemudian berita. Nah, itu kalau bagi pendidikan itu kira-kira seperti apa? Silahkan kalian tulis, boleh berdiskusi ya. Kalian tulis pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Nah, kalau menurut Pak Guru, kalau pendapatnya Pak Guru boleh berbeda ya, kalian boleh mempunyai pendapat yang lain. Nah, pengaruh positif televisi dalam dunia pendidikan yaitu sebagai salah satu media sumber belajar. Nah, karena dengan menyaksikan televisi kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian pengaruh negatifnya apa? Dalam bidang pendidikan, pengaruh negatifnya menurut Pak Guru adalah menyebabkan siswa kecanduan menonton acara televisi. Nah, karena di televisi itu kan acaranya banyak sekali ya, ada film, ada film kartun misalnya. Nah, itu bisa saja kecanduan. Contohnya di salah satu TV swasta itu yang diputar itu film kartun terus menerus. Nah, itu bisa menyebabkan seorang pelajar itu kecanduan untuk menonton televisi. Nah, itu adalah tidak baik ya. Nah, selain bagi dunia pendidikan, pengaruh televisi itu juga berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan. Nah, menurut kalian apa pengaruh positif televisi bagi ilmu pengetahuan dan apa pengaruh negatif televisi bagi ilmu pengetahuan? Boleh kalian berdiskusi ya. Nah, kalau menurut Pak Guru, pengaruh positif televisi terhadap ilmu pengetahuan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dapat diketahui secara cepat, dengan cepat. Jadi ketika ada pengetahuan mengenai teknologi terbaru, kemudian itu diberitakan, maka cepat sampai kepada masyarakat. Masyarakat akan segera tahu, oh ternyata ada kendaraan listrik zaman sekarang. Nah, itu misalnya ya. Kemudian pengaruh negatifnya kalau menurut Pak Arda itu adanya informasi yang tidak benar atau hoax. Nah, jadi itu sangat berbahaya dan sangat merugikan. Nah, bagaimana dengan pendapat kalian? Boleh berbeda, boleh sama. Harapannya Pak Guru berbeda agar kalian mempunyai pendapat masing-masing. Oke, itu tadi televisi. Nah, sekarang komputer. Komputer adalah alat
yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, itu pengertian komputer menurut Wikipedia. Nah, di buku tema ada ilustrasi tentang perkembangan atau sejarah komputer ya. Yang pertama yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi itu ada alat hitung tradisional namanya abakus. Nah, itu awal mula dari komputer ya. Kemudian pada tahun 1821 itu komputer pertama di dunia itu ditemukan dengan bentuk yang atau ukuran yang sangat besar ya. Kemudian pada tahun 1939 komputer listrik dibuat. Pada tahun 1971 elektronik mail atau disingkat email. Nah, siapa yang sampai saat ini belum punya email di antara kalian? Nah, pada tahun 1971 email pertama itu berhasil dikirimkan. Kalau surat fisik, surat biasa itu kan yang mengirimkan Pak Pos atau kurir ya. Nah, kalau email itu dikirimkan oleh siapa? Oleh internet. Kemudian pada tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse itu mulai diciptakan ya. Kemudian pada tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah itu mulai ada. Jadi sebelumnya tuh komputer tuh harganya sangat mahal sehingga mungkin mustahil untuk dimiliki. Tapi mulai tahun 1975 komputer itu mulai harganya itu dapat dibeli oleh warga ya, oleh masyarakat. Nah, kemudian pada tahun 1983 internet dengan jaringan global mulai diciptakan. Nah, jadi ketika itu internet itu masih terbatas hanya menghubungkan pada ruang lingkup wilayah tertentu. Nah, pada tahun 1983 itu mulai menghubungkan secara global. Kemudian pada tahun 1994 penggunaan internet oleh masyarakat itu mulai banyak digunakan ya. Nah, itu tadi sejarah singkat komputer ya. Nah, setelah melihat ilustrasi tadi, sekarang ada dua pertanyaan. Ini di halaman 100 di buku tema ya. Bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Kemudian mengapa komputer harus berkembang? Nah, menurut kalian apa jawabannya? Boleh berdiskusi ya. Silahkan ditulis saja jawaban kalian. Nah, kalau sudah, untuk menjawab pertanyaan ini, nah Pak Guru juga punya jawaban tersendiri. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini adalah perkembangan komputer dari komputer generasi tahun 70-an. Nah, tahun 70-an itu yang sudah menggunakan keyboard dan mouse sampai komputer pada saat ini. Pada tahun 70-an dapat kalian lihat bahwa bentuk komputer itu besar ya, dengan mesin yang besar, kemudian layarnya relatif kecil, dimensinya besar. Nah, kemudian pada era sekarang itu secara umum komputer itu dapat dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu PC desktop. Nah, PC desktop ini biasanya antara monitor atau layar dengan keyboard itu dan CPU itu terpisah, kemudian juga ada mouse-nya. Nah, dengan dimensi atau ukuran yang lebih ramping, jauh lebih ringkas daripada komputer dari tahun 70-an. Kemudian ada juga yang disebut dengan notebook atau laptop. Nah, notebook ini komputer yang sangat ringkas, bisa dilipat dan bentuknya itu sudah menyatu antara layar dan keyboard ya, jadi tidak terpisah seperti PC desktop. Kemudian juga ada touchpadnya, bisa juga ditambahkan dengan mouse. Beberapa notebook sudah menggunakan layar sentuh.
Kemudian yang ketiga yaitu komputer tablet atau tab ya, atau iPad mungkin. Nah, komputer tablet ini merupakan bentuk dari komputer yang sangat ringkas menggunakan touchscreen atau layar sentuh, tetapi biasanya ada juga disertakan aksesoris yang opsional, yang sifatnya opsional, yaitu berupa pen untuk menulis di layar dan juga keyboard. Nah, tentu saja ketiga komputer ini mempunyai fungsi atau mempunyai tujuan yang berbeda-beda, tergantung siapa yang memakai. Nah, dari ilustrasi ini maka kita atau Pak Guru ya dapat menjawab dua pertanyaan tadi. Nah, bagaimana perkembangan komputer? Kalau menurut Pak Guru, komputer berkembang dalam hal fungsi yang semakin banyak. Jadi fungsinya itu semakin banyak. Dari yang tadinya hanya untuk mengetik, mulai digunakan untuk hiburan, bisa main game, bisa melihat televisi. Kemudian ukuran yang semakin ringkas, jelas ya, ukurannya itu semakin maju teknologi itu ukurannya akan semakin ringkas. Kemudian jenis yang beragam. Nah, tadi ada PC desktop, ada notebook, ada tablet, dan juga teknologi yang semakin canggih. Nah, contohnya adalah dengan layar sentuh atau touchscreen ya. Kemudian mengapa komputer terus berkembang? Kalau menurut Pak Guru, itu komputer berkembang karena ditemukannya teknologi baru. Nah, mau tidak mau harus mengikuti dengan teknologi yang ada pada saat itu. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan sebuah perangkat yang bisa dibawa kemana-mana, mudah dipindahkan, ringan. Nah, sehingga para ilmuwan itu berusaha menciptakan komputer yang kecil, yang bisa dibawa kemana-mana, tetapi tetap bisa untuk bekerja ya. Itu jawaban Pak Guru. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian? Boleh berbeda ya, tidak harus sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya masih di halaman 100 itu adalah apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Nah, yang pertama mungkin kalau menurut Pak Guru itu semuanya perhitungan itu nanti menggunakan alat yang masih tradisional, contohnya abakus tadi ya, atau kalau zaman sekarang mungkin sempoa itu. Nah, kita tidak bisa menghitung dengan cara otomatis. Kemudian surat menyurat juga dilakukan dengan menulis tangan karena tidak ada komputer, jadi tidak bisa mengetik ya. Dan juga segala bentuk pertemuan itu harus dilakukan secara langsung. Nah, kalau zaman sekarang kan karena adanya komputer bisa video call, bisa web meeting, walaupun orang-orang tersebut tidak berada di tempat yang sama. Nah, kalau tidak ada komputer, hal itu tidak akan bisa terjadi. Jadi kesimpulannya apa? Kalau menurut Pak Guru, ketika tidak ada komputer maka banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan cara manual atau tidak bisa otomatis. Nah, itu kalau menurut Pak Guru. Bagaimana dengan pendapat kalian? Nah, sekarang waktunya kuis. Masih ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan, dan apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek. Nah, silakan dua pertanyaan ini kalian diskusikan, boleh dengan kedua orang tua atau dengan teman. Kemudian dijawab. Setelah itu kalian kirimkan ke Classroom. Jadi yang dikirimkan ke Pak Guru hanya dua pertanyaan ini. Pertanyaan sebelumnya boleh kalian jawab dengan pendapat kalian atau boleh menambahkan contoh jawaban dari Pak Guru tadi. Oke, jelas ya tugasnya. Demikian video kali ini. Mohon maaf jika kurang jelas. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.